Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arul Kurniawan, NIM 202410101141 dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini, saya akan mempresentasikan modul praktikum fungsi agregat. Yang bagian A, yang pertama yaitu count, di mana query-nya yaitu select bintang from employees. Select count bintang as banyak employee from employees. Yang ketiga, select country from employees. Yang keempat, select count country as banyak negara asal from employees. Yang kelima, select distinct country from employees. Dan yang terakhir, select count distinct country as banyak negara asal duplikat from employees. Yang pertama, soalnya jelaskan fungsi query 1 sampai 2 dan jelaskan fungsi query 4 sampai 5. Nah, di sini yang pertama 1 sampai kedua yaitu select bintang from employees, di mana select bintang from employees ini menampilkan seluruh struktur data yang ada pada tabel employees. Nah, sedangkan yang query 4 sampai 5 yaitu select count bintang as banyak employee from employees, yaitu menampilkan jumlah banyaknya data atau atribut yang ada pada employee. Yang kedua, jelaskan fungsi query 7 sampai 8 dan jelaskan fungsi query 10 sampai 11. Nah, yang query 7 sampai 8 yaitu uh, select country from employees, di mana select country ini menampilkan kolom country atau negara saja pada tabel employee. Yang query 10 sampai 11 yaitu select country as banyak negara asal from employees, di mana di data tersebut menampilkan banyaknya data atau atribut yang ada pada country atau banyaknya negara asal. Yang ketiga yaitu jelaskan fungsi query 13 sampai 14 dan jelaskan fungsi query 16 sampai 17. Di mana query 13 sampai 14 yaitu select distinct country from employees, di mana menampilkan data yang ada pada kolom country yang datanya ganda, hanya ditampilkan sekali pada tabel employee. Nah, maksudnya di mana data ganda ini seumpama ada US. Di tab data itu outputnya terdiri dari 3 USA dan 2 London. Nah, di situ jadi ditampilkan sekali. Jadi USA 1, London 1. Nah, yang query 16 sampai 17 menampilkan data yang ada pada kolom country yang datanya ganda hanya ditampilkan sekali pada tabel employee dengan alias banyak negara asal duplikat. Yang keempat, jelaskan pengertian fungsi agregat. Apa perbedaan fungsi agregat, misal count dalam kurung bintang dengan fungsi biasa, misal date. Nah, maksudnya fungsi agregat di sini menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Sedangkan datadiff menghasilkan data angka selisih tanggal dan waktu di antara dua tanggal. Nah, yang kelima, tampilkan banyaknya produk berjenis beverage dengan harga lebih. Di sini query-nya yaitu select count dalam kurung kategori ID from product, di mana where ini kategori ID sama dengan 1 dan unit price-nya lebih dari 5. Muncul outputnya seperti ini. Dan di sini perbedaannya jika memakai count, yang muncul hanya bagian count saja. Yang keenam, tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Neverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Nah, di sini query-nya yaitu select count. Nah, di sini distinct ini fungsinya yang dilayani berkali-kali cukup dihitung satu, jadi biar tidak berulang. Di mana query-nya yaitu select count distinct customer ID as atau alias yang dilayani from orders. O join employees A on A employee ID sama dengan 0. Employee ID di mana first name dan last name-nya Janet Neverling. Nah, di sini output-nya yang dilayani berjumlah yaitu total adalah 63. Termasuk ke dalam soal nomor 7 yaitu tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping tujuan Jermania atau French. Yaitu query-nya select count distinct
O order ID alias banyak pengiriman, from orders O, join shippers on as shippers ID sama dengan 0. Ship via ini tujuannya, di mana company name sama dengan Federal Shipping. Dan ship country-nya Jerman atau Prancis. Di sini outputnya banyak pengiriman berjumlah 49 totalnya. Kita masuk ke dalam B, min, dan max, di mana select unit query-nya yaitu select unit price from product, select min unit price as harga termurah from product, dan select max unit price as harga termahal from product. Nah, di sini yang pertama yaitu jelaskan fungsi query 1 sampai 2 dan fungsi query 4 sampai 5 dan 7 sampai 8. Di sini yang 1 sampai 2 yaitu select unit price from product, di mana fungsinya itu menampilkan data yang ada atau data seluruh pada kolom unit price dari tabel produk. Nah, yang 4 sampai 5 ini select min unit price as harga termurah from product, di mana menampilkan data unit price atau data harga yang paling murah dengan alias harga termurah dari tabel produk dengan perintah min atau minimal. Yang query 7 dan 8 yaitu menampilkan data unit price yang paling mahal dengan alias harga termahal dari tabel produk dengan perintah max atau maksimal. Yang kedua, soal kedua yaitu tampilkan usia employee termuda dan tertua asal USA, di mana query-nya yaitu select min, date, part, tanda petik year, no date, date part, tanda petik year, birth date, as atau alias usia termuda. Nah, lanjut kepada usia tertua yaitu max, date part, tanda petik year, no date, date part, year, birth date, alias usia tertua. From employees di mana where country in USA atau berasal dari USA. Nah, data outputnya muncul seperti ini. Usia termuda berjumlah 58 dan usia tertua yaitu 84. Masuk ke dalam soal nomor 3 yaitu tampilkan harga produk termahal yang pernah dibeli oleh customer Island Trading. Yaitu query-nya select max a unit price as atau alias harga termahal from order details. P join orders key on key order ID sama dengan P. Order ID di mana where key customer ID sama dengan islat. Nah, jadi harga termahal yaitu 55 outputnya. Masuk ke dalam soal keempat yaitu tampilkan selisih terlama dalam hari antara tanggal pemesanan dengan tanggal dari order-order yang dilayani oleh Michael Suyama. Di sini query-nya yaitu select date part tanda petik day, basic date, date part tanda petik day, order date, as atau alias selama hari, from orders. P join employee, C on C employee ID sama dengan P, employee ID di mana where first name dan last name Michael Suyama. Nah, yang soal kelima yaitu tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids, di mana query-nya yaitu select min atau minimal unit price alias harga termurah, max unit price alias harga termahal from products. P join suppliers as on as supplier ID sama dengan P. Supplier ID di mana where as company name sama dengan Exotic Liquids. Nah, di sini outputnya yang keluar yaitu harga termurah 10 dan harga termahalnya 19. Kita masuk ke dalam soal ke-6 yaitu tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dengan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Query-nya yaitu select min unit price as harga termurah, max unit price as harga mahal, average. Nah, di sini average ini fungsinya untuk mencari rata-rata unit price alias rata-rata from order details. OD join products, P on OD, produk ID sama dengan P. Produk ID join orders, orders O and OD, order ID sama dengan 0. Sama dengan O. Order ID join shippers, S on S, shipper ID sama dengan O, ship via, di mana company name-nya bernama Speedy Express. Dan total outputnya harga yang murah 2,5, harga mahal 263,5 dan rata-ratanya 25,8 sekian.
Masuk ke dalam bagian C yaitu sum dan average, di mana query-nya yaitu select unit price from products, yang kedua select sum unit price from product, dan yang ketiga select average unit price from product. Yang pertama jelaskan fungsi query 1 sampai 2 dan jelaskan fungsi query 4 sampai 5 dan 7 sampai 8. Di mana query yang 1 sampai 2 yaitu select unit price from product, di mana menampilkan data unit price dari tabel produk. Yang 4 sampai 5 select sum unit price from product, yaitu menampilkan jumlah data dari unit price dari tabel produk. Yang 7 sampai 8 menampilkan rata-rata dari unit price dari tabel produk. Yang kedua, tampilkan rata-rata masa kerja employee dari USP. Query-nya yaitu select average date part year no date date part tanda kutip year her date alias rata-rata masa kerja from employees, di mana where country di USA. Outputnya rata-rata masa kerjanya yaitu 28,4. Yang ketiga, tampilkan banyaknya unit barang yang telah dijual oleh employee Michael Suyama. Query-nya yaitu select max a unit on order alias banyak unit terjual from product join order on employee ID sama dengan P, product ID join employees on employee ID sama dengan C. Employee ID where di mana first name dan last name Michael Suyama. Jadi outputnya banyak unit barang yang telah terjual yaitu 0. Yang keempat, tampilkan total nilai pembelian oleh customer Mayumis. Query-nya yaitu select max unit price alias total nilai pembelian from products P join supplier C on C supplier ID sama dengan P supplier ID where di mana company name sama dengan Mayumis. Data outputnya yaitu total nilai pembeliannya terdapat 23,25. Yang kelima, tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Hampstead. Query-nya yaitu select average unit price alias rata-rata from products where di mana supplier ID sama dengan 3 dan kategori ID sama dengan 1. Nah, data outputnya rata-ratanya 0. Yang keenam, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam 11 hari semua pengiriman barang ke Brazil. Query-nya itu select average date part, date, order date, date part, day, ship date, alias masa tunggu from order, di mana where ship country pengirimannya dari apa ke Brazil. Tujuannya. Data outputnya masa tunggu 3,7 hari. Nah, yang ketujuh, tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Yaitu query-nya select average unit price alias rata-rata, STDDF Pop unit price alias standar deviasi, dan from products P join kategori C on C kategori ID sama dengan P. Kategori ID di mana where kategori name sama dengan condiments. Nah, data outputnya rata-ratanya berjumlah 22,8 sekian dan standar deviasinya 9,93 sekian. Kita masuk ke dalam bagian do, yaitu select into, di mana select bintang from employees where country sama dengan USA, select bintang into employees USA from employees where, di mana country sama dengan USA. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan fungsi query 1 sampai 3 dengan 5 sampai 8. Nah, 1 sampai 3 ini menampilkan dari tabel employee di mana country-nya yaitu USA. Sedangkan 5 sampai 8 menampilkan memilih data dari suatu meja dan memasukkan ke dalam tabel baru employee USA dari tabel employee di mana country-nya USA. Yang kedua yaitu tampilkan isi tabel employee USA, di mana query-nya yaitu select bintang untuk employee USA from employees, di mana where country-nya berasal dari USA. Select bintang from employee USA. Nah, di sini data output-nya seperti ini. Yang kita masuk ke dalam soal ketiga, yaitu buatlah query untuk memasukkan semua employee dari UK ke tabel employee UK. Yaitu query-nya yang pertama, select bintang into employee UK from employees,
where di mana country-nya berasal dari UK. Output-nya yaitu seperti ini, country dari London, UK, lalu dimasukkan ke dalam tabel employee UK. Yang keempat, buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee USA ke tabel order USA. Query-nya yaitu select bintang into employee USA from employees, where di mana country berasal dari USA. Masuk ke dalam select bintang, select order ID, customer ID, employee ID, order date, require date, ship date, ship via, rate, ship name, ship address, ship city, ship region, ship postal code, ship country, into order USA. From order space, join employee USA, C on C, employee ID sama dengan employee ID. Di mana where employee ID sama dengan C employee ID sama dengan P employee ID. Yang kelima, buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang berasal dari employee UK ke tabel order UK. Nah, query-nya yaitu select bintang into employee UK from employees, where country sama dengan UK. Lanjut, query-nya itu select order ID, customer ID, employee ID, order date, require date, ship via, freight, ship name, ship address, ship city, ship region, ship postal code, ship country, into order UK, from orders or join employee UK, A employee ID sama dengan O employee ID. Di mana where A employee ID sama dengan O employee ID. Nah, outputnya berbentuk seperti ini. Yang keenam, buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadikan foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Query-nya yaitu alter table order USA at primary key order ID, alter table employee USA at primary key dalam kurung employee ID, dan alter table order USA at constraint employee ID, foreign key dalam kurung employee ID, dan reference employee USA dalam kurung employee UID. Nah, terima kasih. Bila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.